Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Putra Ahmad Siregar, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 2501111318446 dan nomor akun siaga atau nomor peserta 61059500302. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Jangkang kelas 7 dengan pendekatan problem based learning pada materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Mas Iqbal, silakan. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Baik, pembacaan doa telah kita laksanakan. Semoga dengan pembacaan doa tadi dari awal hingga akhir nanti kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Abang Repan Aji Kurniawan. Berarti pada hari ini ada teman kita yang tidak hadir. Siapa? Lisarah dan Suci. Mari kita doakan sama-sama, semoga teman-teman kita yang sakit diberikan Allah kesehatan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, yaitu kita akan membaca Pancasila. Dalam pembacaan Pancasila, nanti kalian akan mengulang bacaannya setelah Bapak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang penerapan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira masih ingat materi pembelajaran apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oh, Reki. Oke, silakan Reki. Pengertian dan tahlil mengenai Asmaul Husna. Kemudian, kira-kira masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya Pak, Oh, silakan ya. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 Pak. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Oh, Diken, silakan Ken. Dan hubungannya adalah dari keempat hal besar yang akan kita pelajari adalah sama-sama Asmaul Husna dan keempatnya adalah bagian atau salah satu dari Asmaul Husna Pak. Menurut Niken, hubungannya adalah Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini merupakan bagian dari 99 Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Jadi yang kita pelajari hanya 4 dari jumlah yang berapa?
Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penerapan perilaku Asmaul Husna yang berkaitan dengan sifat Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Makanya apa? Melalui diskusi. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi. Kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking yang Bapak lakukan adalah tepuk fokus. Kita lakukan ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Semangat. 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 Nah, Bapak akan menampilkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah, tujuan pertama adalah kita mengetahui arti dari Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Nah, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna tadi adalah, katanya ada yang bilang tadi adalah nama-nama baik Allah, kata yang tadi kan? Kita tanya dari mana? Dari dalil Quran surah Al-Hasyr ayat berapa? 20. Quran surah apa? Al-Hasyr ayat 24. Nah, kita bacakan bersama-sama, ulangi setelah Bapak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Dari Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Di sini menyatakan tentang Asmaul Husna. Pada hari ini kita hanya belajar berapa? 4. Hanya 4 saja dari 99 Asmaul Husna. Ada apa saja? Pertama ada namanya Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan As-Sami. Selanjutnya Bapak akan memutar sebuah video yang isinya tentang 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari. Boleh diperhatikan dan disaksikan dengan seksama. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas Asmaul Husna. Allah adalah zat yang maha agung dan maha mulia. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan melalui sifat-sifat dalam Asmaul Husna. Pada bab ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Contoh perilaku dari Al-Alim yaitu selalu semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Alim terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 59. Kira-kira tadi video tentang apa? Jadi video yang telah ditayangkan dapat saya pahami bahwasanya ada 4 macam Asmaul Husna yang ditampilkan dari 99 Asmaul Husna, kemudian dari keempat Asmaul Husna terdapat beberapa penerapan yang dapat dilakukan seseorang yang beriman kepada Asmaul Husna. Sekarang kita akan melakukan ice breaking
Yang S breathing-nya kalau tadi tepuk fokus, maka sekarang tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Yang mana dalam diskusi tadi sesuai dengan peraturan yang pertama tadi kita melakukan apa? Kita gimana tadi? Membentuk kelompok. Kelompoknya ada 4, yaitu kelompok 1 ada namanya Abu Bakar, kelompok 2 ada kelompok Umar, kelompok 3 ada kelompok Usman, yang keempat ada kelompok Ali. Nah, nantinya yang kalian kerjakan adalah Bapak akan memberikan kalian isi yang di situ ada sebuah permasalahan. Yang di permasalahan itu kalian harus bisa selesaikan. Silakan untuk duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok Abu Bakar, kelompoknya Teki. Kelompok Umar, yang mana tadinya? Ya, kemudian silahkan diskusikan bersama kelompoknya. Silakan. Dalam diskusi, silakan kemukakan ide-ide kawan-kawannya masing-masing. Harusnya kalau contoh ada Al-Basir, Al-Basir. Artinya, sudah? Sudah semua? Kepada kelompok kelompok silakan untuk melakukan bersama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang dihadapi. Seorang siswa bernama Andi sering mencontek saat ujian, berbicara kasar kepada teman, dan kadang tidak jujur pada orang tua. Jika ia mengetahui dan meyakini firman Allah, Al-Alim, Al-Mu'min, Al-Basir, dan Aslami, bagaimana saudara dia bersikap? Sikapnya menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah, berhenti mencontek, belajar jujur. Dampaknya meningkatkan integritas, nilai percaya diri karena usaha sendiri, rasa tanggung jawab meningkat. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 4. Mengapa Andi berhenti mencontek kalau nilai bagus itu penting? Kata dia tadi itu, Andi kan katanya dapat nilai bagus karena mencontek. Lalu kenapa harus berhenti? Karena nilai yang didapat dengan mencontek tidak menunjukkan kemampuan sebenarnya. Allah Al-Alim Maha mengetahui usaha kita, bukan hanya hasilnya. Kejujuran lebih bernilai di sisi Allah daripada angka tinggi tanpa usaha. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Silakan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang dihadapi, suatu hari di sekolah, ada seorang siswa bernama Raffi. Ketika ujian berlangsung, Raffi menyontek catatan kecil yang ia sembunyikan. Jika ia mengetahui dan meyakini sifat-sifat Allah, bagaimana seharusnya ia bersikap? 1. Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Sikap yang seharusnya menjauhi perilaku curang, menyontek, memilih jujur walau tergoda. Dampak perilaku yang tepat, Raffi mendapat rasa damai batin dan identitas sebagai pelajar jujur terbentuk. Kemudian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang sebaiknya dilakukan Raffi setelah tahu perbuatannya salah? Raffi
harus bertaubat, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahan. Misalnya, membersihkan coretan di dinding dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ini menunjukkan pemahaman terhadap Al-Qadir, bahwa Allah tahu niat baik kita untuk berubah. Paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak pembelajaran hari ini yang sudah kita diskusikan, dari problem-problem yang kita munculkan tadi, nah, di situ dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya permasalahan itu sebenarnya bisa tidak diselesaikan. Sebelum itu, dari sekian banyak diskusi, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menjawab? Oh, Erwin. Yang saya sukai dari pembelajaran pada hari ini adalah saya jadi merasakan bahwa Allah senantiasa bersama hambanya dan hambanya tak luput dari perintah Allah SWT. Erwin jadi tahu bahwasanya kita itu selalu diawasi, diperhatikan. Nah, menurut kalian apa sih kesulitannya? Iqbal, bisa? Apa kesulitannya? Ketika melaksanakan dan menerapkan perilaku nafas, karena terkadang saya suka khilaf dalam kehidupan sehari-hari. Padahal saya sendiri tahu bahwa Allah memperhatikan segala macam perbuatan hamba. Kata Iqbal tadi, dia udah tahu Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Tapi Pak, kadang saya tuh suka hilaf Pak. Setidaknya di situ kita masih yang namanya berusaha untuk tahu. Karena yang sejatinya taubat itu bukan berarti orang itu bisa langsung baik sepenuhnya kan? Pasti perlahan lah. Ada yang mau kasih kesimpulan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini? Oh, silakan ada. Baik Pak, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah Allah memiliki banyak sekali nama-nama yang baik. Di antara banyaknya Asmaul Husna, memiliki peranan penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Ada Al-Alim, yang artinya Maha mengetahui segala sesuatu, yang artinya dapat kita terapkan seperti kita diberikan Allah kesempatan untuk terus mencari ilmu dan semangat dalam belajar. Jadi ada kesimpulannya bahwasanya dari keempat Asmaul Husna itu mampu kita terapkan, kita usahakan, kita laksanakan di kehidupan sehari. Ya, aplaus dulu untuk semuanya pada hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, materi yang akan kita pelajari pada minggu Berikutnya. tugasnya adalah membuat poster dari materi yang telah dipelajari hari ini menggunakan aplikasi Canva. Minggu depan kita bawa handphone ya. Kita mengerjakan poster tentang Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Di sini Bapak ada tugas. Tugas ini silahkan dikerjakan di rumah masing-masing, ya, dan dikumpulkan bersamaan dengan pertemuan berikut. Jadi di situ ada tugas yang bisa dikerjakan secara berkelompok sebagai pengayaan kalian, ya, agar ilmunya semakin berkembang lagi ke depannya. Kemudian ada tugas pribadi yang harus diselesaikan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, semoga semuanya tetap semangat, ya, dan tetap bisa menjalankan aktivitas serta menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, apabila dari awal sampai akhir ada pembelajaran Bapak yang kurang berkenan, yang salahnya dari Bapak, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.